Allah, orang yang percaya kepada surga, orang yang percaya kepada neraka. Ini yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, mata'anallah bituli hayatiha wa adamallah izzataha fil khidmah lil ummah, amin Allahumma. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur atau para pejabat yang mewakili, Bapak Asisten 1, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial keagamaan hadir di tengah-tengah kita, Wakil Ketua Umum MUI, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar, hadir juga Ketua Basnas Kiai Roziki Aba Suja, Ketua Badan Penyelenggara Masjid Nasional Al-Akbar, mudah-mudahan segera mengakhiri masa lajangnya. Kemarin sudah ramai didorong-dorong tapi belum resepsian. Semua yang hadir mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga yang dibaca qori kita tadi, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Sekilas dari 3 ayat ini terkesan ada disorientasi. Yang pertama menjelaskan kalau Al-Quran turun pada malam Qadar. Yang kedua menjelaskan Al-Quran turun di malam yang diberkati. Dan yang ketiga menjelaskan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tentu kalau kita mengambil pada salah satu kaidah yang jamak digunakan di dalam ilmu tafsir yang menyebutkan al-jam'u aula minat tarjih, mengakomodasi, menghimpun, mengumpulkan, menyatukan itu lebih baik daripada memilah dan memilih. Sehingga ketika 3 ayat ini kita gabungkan seiring dengan semangat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, bahwa Al-Qur'anu kalamun wahid yufassiru ba'duhu ba'dha, maka kita jadikan 3 ayat ini saling menafsirkan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Al-Quran diturunkan di malam Qadar, yang malam Qadar itu disifati dengan malam yang diberkati, dan itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi 3 ayat ini tidak harus dipertentangkan antara satu dengan yang lain, walaupun kalau kita baca secara parsial itu menunjukkan orientasi yang beda. Tetapi kemampuan dari seorang pembaca, kemampuan dari seorang mufassir untuk mengakomodasi dan mempertemukan, itulah yang kemudian menjadikan pemaknaan dari 3 ayat ini sangat indah, sehingga tidak ada terkesan adanya pertentangan di dalam Al-Quran sesuai dengan karakter Al-Quran yang dianggap ka'annahu syabaqatun wahidah li'anna Al-Quran lahu ittisalun qawiyun wartibatun wathiqun.
Al-Quran antara ayat yang satu dengan ayat yang lain punya pertalian yang erat, punya hubungan yang kuat, yang tidak ada pertentangan, tetapi bagi mereka yang mampu mempertemukan. Ternyata teori ini tidak hanya diberlakukan di dalam ilmu tafsir, di dalam menafsirkan Al-Quran. Seandainya ini dipakai oleh siapapun yang mengakomodasi berbagai kepentingan tatkala ada perbedaan-perbedaan pendapat, maka insya Allah perbedaan akan menjadi rahmat dan perbedaan tidak akan memicu terjadinya perpecahan. Ada satu cerita yang menarik. Ketika suatu saat rombongan para sahabat sedang dalam perjalanan, kemudian tidak menemukan air. Akhirnya mereka sepakat untuk bertayamum. Setelah bertayamum, mereka sholat. Kebetulan sholatnya sholat asar. Setelah sholat asar melanjutkan perjalanan, waktu asar masih ada, air ditemukan. Terjadilah perbedaan pendapat. Kata sebagian sahabat, kita tayamum karena tidak ada air. Karena airnya ada, maka tayamumnya batal. Kalau tayamumnya batal, waktu sholat masih ada, berarti kita harus sholat lagi. Maka separuh dari rombongan sahabat itu wudhu kemudian sholat lagi. Separuh mengatakan memang tayamum kita batal kalau sudah ada air, tetapi sholat yang dilaksanakan dengan tayamum itu sudah selesai, sehingga kita tidak perlu untuk sholat lagi. Terus dua kelompok tadi itu berseteru dan pandangannya tidak sama. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang peristiwa yang dialami. Apa jawaban Rasulullah? Yang sholat lagi, yang tidak sholat lagi, itu sudah melaksanakan hukum sesuai ketentuannya. Yang sholat lagi akan dapat pahala karena kehati-hatiannya. Artinya dua kelompok itu sama-sama dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dipilih salah satu di antara keduanya. Demikian pula ketika sahabat mengadukan pada Rasulullah tentang cara sholat witir antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar langsung witir setelah sholat Isya. Sayyidina Umar witirnya sebelum subuh. Apa yang dijawab oleh Rasulullah kepada sahabat yang mempertanyakan? Abu Bakar adalah orang yang hati-hati, sehingga karena ada kekhawatiran tengah malam tidak bangun, maka witirnya dilaksanakan duluan setelah Isya. Umar adalah orang yang kuat keinginannya, karena ia yakin bahwa tengah malam pasti bangun, sehingga witirnya diakhirkan mengikuti petunjuk Rasulullah, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Artinya di antara dua sahabat lagi-lagi tidak ada yang dilebihkan satu atau direndahkan yang lain oleh Rasulullah. Ini tipikal dan cara Rasulullah menyelesaikan perbedaan pandangan di antara para sahabat. Kalau masih menemukan cara mempertemukan keduanya, mengakomodasi keduanya, kenapa harus memilah dan memilih? Yang itu seperti apapun akan tetap menyisakan satu persoalan secara psikologis. Sehingga kalau kategori di dalam ilmu tafsir ini dipakai luar biasa. Kayak Hamid, ada yang bertanya, bagaimana pemahaman wasta'inu bis sabri was salah? Innallaha ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Atau wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada para mufassir yang mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai alat untuk isti'anah. Jadi ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, ketika kita punya keinginan-keinginan besar yang menurut akal pikiran kita sulit untuk kita capai, maka jadikanlah sabar dan salat sebagai senjatanya. Berarti perbanyak sabar, perbanyak sholat. Sabar ada yang mengartikan menstabilkan emosi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi. Dan ada yang menafsirkan sabar itu adalah puasa, karena as-shaumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Salat ada yang menafsirkan maknanya secara lughawiyah yaitu doa, dan ada yang menafsirkan salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bi syaraitu makhsusatin, yaitu perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi ada pula mufassir yang menafsirkan yang dimaksud di sini kita disuruh minta tolong kepada Allah agar menjadi orang yang sabar dan ahli sholat. Karena ini berat.
Lalu bagaimana sikap kita? Ternyata ini bisa diambil kedua-duanya. Artinya apa? Kita perbanyak minta tolong kepada Allah agar kita dijadikan ahli sabar dan ahli sholat. Tetapi ketika kita punya masalah besar, ketika kita punya problem yang sulit dipecahkan, bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah? Pertama, bersabarlah. Terimalah bahwa apa yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Tetapi sabar di dalam Islam itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sabar harus aktif. Artinya bagaimana sesuatu yang tidak baik terjadi lagi. Yang kedua, perbanyaklah puasa. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa. Dan yang keempat, perbanyaklah melaksanakan sholat sunnah untuk hajatnya agar dikabulkan oleh Allah sesuai dengan firman Rasulullah, "Man kana lillahi hajatun falyusbihil wudu wal yusalli rak'atain." Artinya tafsiran dari masing-masing mufassir ini tidak ada satupun yang kita abaikan, semuanya kita ambil. Ini yang disebut dengan prinsip al-jam'u aula minat tarjih. Jadi mempertemukan, mengakomodasi, menghimpun dari sesuatu yang berbeda itu lebih utama daripada memilah dan memilih. Nah, sekarang kita kembali kepada pengertian yang tadi. Kalau kita sudah sepakat bahwa turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan, lalu turunnya Al-Quran yang mana yang dimaksud turunnya di bulan Ramadan? Karena akhir-akhir ini masih ramai membicarakan apakah turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 sehingga harus diperingati nuzulul Quran tanggal 17 atau di Lailatul Qadar. Maka di sini juga ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama menyatakan turunnya Al-Quran di malam Qadar yang disifati dengan malam yang diberkati dan itu terjadi di bulan Ramadan adalah at-tanazzul al-awwal. Turunnya Al-Quran tahap pertama minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari loh mahfud ke langit dunia. Langit dunia ini tempat transit Al-Quran dari loh mahfud sebelum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu turunnya jumlatan wahidatan, sekaligus. Maka peringatan nuzulul Quran yang kita peringati 17 Ramadan itu memperingati turunnya Al-Quran tahap pertama. Karena turunnya Al-Quran tahap kedua, yaitu dari langit dunia kepada Rasulullah, tidak hanya ada di bulan Ramadan, tetapi ada di sepanjang tahun selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari menjawab berbagai macam pertanyaan, mengomentari berbagai macam peristiwa. Sehingga ini pendapat yang dikokohkan dari para ulama. Kemudian 17 dari mana? Katanya Al-Quran turunnya di Lailatul Qadar. Nah, menurut pandangan Al-Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi, Lailatul Qadar itu memungkinkan terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Artinya tidak hanya fokus ada fil asril awakhir, walaupun yang paling bisa diharapkan dari selam bulan Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir. Kemudian dari 10 hari yang terakhir layalil witr, dari malam-malam ganjil 21, 23. Kalau Imam Ahmad bin Hambal memfokuskan pada malam 27. Nah, dari mana tanggal 17 ini? Tanggal 17 diambil dari firman Allah bahwa yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu harinya sama dengan terjadinya perang Badar. Artinya bertemunya dua kekuatan besar yang itu terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Nah, itulah yang kemudian disebutkan bahwa nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Apakah tidak bertentangan dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Memungkinkan Lailatul Qadar itu untuk ada pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana Lailatul Qadar juga memungkinkan ada pada malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Sehingga yang mencari Lailatul Qadar jangan hanya ditunggu pada 10 hari yang terakhir. Dan jangan hanya ditunggu pada malam-malam ganjil. Iya kalau ngitungnya dari depan betul. Kalau ngitungnya dari depan salah. Maka yang paling tepat bagi orang yang mengincar Lailatul Qadar, sisakan waktu qabla tulu'il fajr
setiap malam dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan, insya Allah ia akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ketika turun, hiya hatta matla'il fajr. Jadi tidak perlu kita terjebak dengan kemudian melihat ciri-ciri yang ada di langit, langitnya cerah, cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Iya kalau betul ngitungnya. Maka yang paling bijak apa? Tunggulah dari malam pertama sampai malam 30 secara istiqamah tiap malam. Ibarat kita merindukan tamu agung yang akan datang, maka insya Allah salah satunya pasti ketemu dengan Lailatul Qadar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, ketika kita sudah sepakat memperingati nuzulul Quran pada malam 17, untuk apa Al-Quran itu diperingati lagi turunnya? Tadi Ibu Gubernur mengajak kita semua untuk memperlakukan Al-Quran secara tepat, bermuamalah dengan Al-Quran sejalan dengan sabda Rasulullah, inna hadzal Quran ma'dubatullah faqbilu minallah ma'dubatahu mastata'tum. Al-Quran adalah hidangan dari Allah, maka terimalah hidangan dari Allah semampu kalian. Maksudnya apa? Yang bisa membaca, ayo baca lafadznya dengan baik dan benar. Baca lafadznya dengan baik dan benar. Tapi jangan berhenti di situ. Upayakan bagaimana bisa memahami Al-Quran. Yang bisa memahami Al-Quran karena punya perangkat keilmuannya, lakukan kajian. Tadarrus Al-Quran tidak hanya dilakukan dengan membaca lafadznya, tapi harus ada halakoh-halakoh yang di situ mengkaji isinya Al-Quran. Walaupun ini tentu tidak bisa dilakukan semua orang. Yang sudah bisa mengkaji Al-Quran, jangan berhenti di situ. Baru kemudian tingkatan yang ketiga, cara kita memperlakukan Al-Quran dengan benar adalah mengamalkan isinya. Karena hanya dengan 3 cara ini kita memperlakukan Al-Quran secara tepat. Kaifa nata'amal ma'al Quran, kata Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali ini salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi beliau punya buku Kaifa nata'amal ma'al Quran. Bermuamalah dengan Al-Quran caranya baca lafadznya dengan baik dan benar, pahami maknanya, amalkan isinya. Yang belum bagus bacaannya, ayo bagaimana bisa bagus bacaannya. Kalau sudah terlambat, jangan merasa malu kalau nanti ada taman pendidikan Al-Quran khusus ibu-ibu. Tidak apa-apa, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada taman pendidikan Al-Quran khusus lansia. Tujuannya apa? Kita tidak cukup menerima dengan apa yang ada pada diri kita, tetapi kita tingkatkan kemampuan kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang lebih baik. Memang Al-Quran dengan karakternya sebagai kalam Allah yang muta'abbad bitilawati, membacanya saja sudah dapat pahala. Tetapi tentu beda dengan orang yang membaca dan bisa memahaminya. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berada di dunia ini waktunya cukup singkat. Dunia ini adalah darul amal. Sementara akhirat itu adalah tempat kita memanen daripada apa yang kita amalkan ketika kita hidup di dunia. Apa yang kita tanam di dunia akan kita gunakan di akhirat yang waktunya sangat panjang. Bagaimana kalau orang punya modal sedikit, dia melakukan perjalanan panjang? Ada orang Surabaya mau ke Banyuwangi bawa uang 20.000, nyampe apa enggak? 20.000 dipakai ke Banyuwangi, nyampe apa enggak? Nyampe tapi nyengsoro. Naik apa? Naik truk yang ngangkut kelapa itu. Nanti diturunkan di Probolinggo, naik lagi. Punya 200.000 ke Banyuwangi, lumayan. Bisa naik bis, tapi tidak bisa ngatur supirnya. Kalau kita sewaktu-waktu kebelet, kita ingin buang hajat, kita ingin ke belakang, kita minta supir berhenti, insya Allah supirnya tidak berhenti, karena kita cuma ikut bayar karcis 200.000. Tapi kalau kita punya 10 juta berangkat ke Banyuwangi, insya Allah lebih normal. Ini gambaran perjalanan dunia menuju perjalanan akhirat. Bagaimana dunia yang menjadi darul amal, tempat kita menanam,
yang akan kita panen ketika kita di akhirat, sementara di akhirat panjang, maka amalnya tidak cukup amal banyak, amalnya harus amal cerdas, amalnya harus amal kualitas. Betul, sama-sama membaca Al-Quran 1 juz, dibaca dengan tartil, insya Allah 1 jam selesai Ki Hamid ya, bacaannya yang bagus, 1 juz bacaannya. Tetapi yang satu paham, yang satu tidak paham, ini panen pahalanya sudah jauh beda. Disitulah yang disebut dengan amal yang kualitas. Sehingga yang Al-Quran ajak kepada kita ini bukan melihat siapa di antara kita yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik dan paling kualitas amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ini perlunya di situ. Ketika kita sudah bisa memperlakukan Al-Quran sesuai dengan haknya, maka Al-Quran berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai apa? Al-Quran diturunkan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 185, tidak lain adalah sebagai huda, sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Ada yang salah paham. Karena mendapati ayat Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa', Al-Quran bisa menjadi obat, akhirnya mengambil jalan praktis, mushafnya dirobek, kemudian dibakar, dimasukkan ke gelas, dicampur air, diminum. Ternyata dengan cara seperti ini tidak sedikit yang hajatnya dikabulkan. Tapi bukan ini maksudnya. Al-Quran menjadi obat apabila kandungan maknanya mampu memberikan solusi terhadap problematika kehidupan yang kita hadapi. Sebentar lagi tahun politik, tahun 2024, kalau tidak diundur, tidak ditunda, ada pemilu. Di Pemprov Jawa Timur, DPRD, kalau tidak salah ada 100. Kalau jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini 100, biasanya calonnya lebih dari 1000. Kurang lebih 10 kali lipat. Berarti yang jadi dengan yang nggak jadi banyakan yang mana? Banyakan yang tidak jadi. Ini yang tidak jadi rawan. Kalau tidak kuat hatinya, biaya dikeluarkan, tenaga fisik, berbagai macam cara, semuanya sudah dikerahkan, ternyata tidak jadi. Ini tidak jarang yang stres ini. Makanya banyak rumah sakit disiapkan untuk menampung caleg-caleg gagal. Tapi kalau ketemu dengan Al-Quran dan ia paham terhadap Al-Quran, misalkan ketemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menginginkan sesuatu tetapi itu belum yang terbaik bagimu. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha mengetahui dan engkau tidak tahu apa-apa. Akhirnya menyadari saya, kewajiban saya ikhtiar. Seluruh daya dan upaya sudah saya maksimalkan. Jaringan semuanya dipakai, pembiayaan, pendekatan, semuanya sudah dipakai. Tapi ternyata belum ditakdir oleh Allah. Berarti ini belum yang terbaik, karena Allah akan memberi, tidak lain adalah yang terbaik. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari memesankan kepada kita, jangan sampai terlambatnya pemberian keinginan yang engkau minta kepada Allah itu menjadikan engkau putus asa, karena Allah akan memilihkan waktu dan cara yang paling tepat untuk dirimu. Akhirnya nyampe juga. Ada yang sampai 3 kali baru nyampe ketiga, itu ada gitu ya. Ada yang sampai 4 kali, 5 kali, itu ada. Bagaimana? Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Al-Quran menjadi obat. Mungkin adik-adik yang jamaah ini Al-Banjari ini, ada yang belum kawin ya? Yang belum kawin ini pernah menginginkan, mungkin ingin istrinya yang cantik, betul? Sholihah, betul? Pinter, kaya, bunyai dan sebagainya. Boleh kalau punya keinginan seperti itu. Tapi apa pasti dapat? Belum tentu. Belum tentu. Udah dapat di sana cantik, begitu didatangi, diteliti, ternyata akhlaknya kurang baik, gak cocok dengan grup sholawat, mundur. Ada lagi di sana cantik, hafizah, bagus orangnya, ternyata begitu ditanya sudah keduluan orang lain. Akhirnya ketemu kiainya, kamu sudah punya istri? Belum kiai, belum dapat. Ini ada ini bagus ini, kata kiainya.
Santrinya bilang, kalau kata kiai bagus itu pasti oke, karena bagaimanapun kiai selera tinggi, kata. Kiainya tidak salah, kamu mau melihat, tidak perlu kiai, saya sam'an wa ta'atan katanya. Tapi karena dia yakin, ternyata begitu di akad nikah dilihat alhamdulillah akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus, tapi wajahnya kurang bagus. Yang diinginkan hidungnya mancung, dapatnya hidungnya pesek. Apa kemudian kebahagiaan hilang? Enggak. Karena ketemu dengan Al-Quran dari ayat tadi, akhirnya dicari mana sisi yang terbaik. Setelah ketemu, bangga bilang sama istrinya, "Dek, saya bersyukur kepada Allah punya istri hidung pesek kayak sampean." Istrinya jawab, "Kok ngenyek mas?" "Enggak dek, setelah saya cermati ternyata hidung mancung itu tulang, kalau dicium atos. Tapi hidung pesek itu daging, kalau dicium lembut. Ternyata dalam kepesean ada kelembutan dek." Ketika saya teliti, orang yang hidungnya pesek rata-rata umurnya panjang. "Kok begitu mas?" "Iya, kalau bernafas ngirit." Insya Allah tidak putus asa. Tetap tenang, karena dari apapun yang Allah berikan pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud Al-Quran menjadi obat. Nah, sekarang problemnya, siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Di surah Al-Baqarah di ayat 3 itu disebutkan yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah pada ayat 2-nya. Ayat 2 surah kedua di surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Diurai pada ayat ketiga. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Siapa? Orang yang percaya kepada yang gaib. Memang dalam tafsir-tafsir klasik disebutkan ayyusaddiquna bima ghaba minal jannati wan nari wal hisabi wa ma ila dzalika. Orang yang percaya setelah kehidupan ada kematian. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada surga, orang yang percaya kepada neraka. Ini yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Baru kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was-Suwar. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaib diletakkan pertama kali sebelum yuqimunas shalah dan sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun? Sederhana. Orang yang tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin dia sholat dan tidak mungkin dia mau berinfak. Bapak Ibu sholat semua ya, sholat semua. Sehari 5 kali apa 5 hari sekali? Sekarang jujur, kenapa sampean sholat? Jujur saja sudah. Kenapa? Karena wajib. Kalau tidak dilakukan, dosa. Kalau dosa, pernah tahu enggak orang sholat tidak sholat kemudian masuk neraka? Tetapi kenapa dikerjakan? Karena kita sudah percaya kepada yang gaib. Nah, ini pintu masuknya iblis untuk menggoda iman kita. Iblis itu kan orang pintar, makhluk Allah yang cerdas. Iblis tidak perlu menggoda kita menjadi orang yang malas sholat. Iblis tidak perlu menggoda kita menjadi orang yang tidak mau berinfak. Tapi iblis cukup meruntuhkan keyakinan kita akan akhirat, semuanya akan habis. Orang yang sudah tidak percaya akhirat, tidak mungkin dia sholat. Kalaupun sholat ya seperti sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Tidak sungguhan. Orang yang tidak yakin kepada akhirat, tidak mungkin dia berinfak. Tadi luar biasa kita melihat bagaimana anak yatim tampil di depan, bapak ibu dari pejabat semuanya maju untuk memberikan amplop. Sekarang kalau kita mau jujur, kalau kita punya uang 10 juta, kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan 1 juta, uang kita tambah apa kurang? Uang kita tambah apa kurang? Yang bilang tambah itu matematikanya rusak. Orang punya uang 10 juta, diinfakkan 1 juta, uangnya tambah apa kurang? Ya kurang, uang diinfakkan 1 juta. Tapi kenapa kita lakukan? Kita yakin karena keyakinan kita akan akhirat.
Mana kosot sodakotun min mal bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang harta disodakohkan, tetapi bertambah. Itu karena kesadaran transendentalnya, keyakinan akhiratnya, dan itu terbukti bagi orang yang memang sudah yakin. Orang yang sholat, yang bisa khusyuk hanyalah orang yang sudah yakin. Makanya terusannya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Itu siapa yang khasiin itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang punya keyakinan transendental. Insya Allah kalau keyakinan kepada yang gaib, yang ternyata bukan hanya dilatih melalui sholat, tetapi juga dilatih melalui siam dan puasa kita, kalau itu hadir dalam keseluruhan dimensi kehidupan kita, maka tidak perlu di negara ini ada BPK, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada inspektorat. Kenapa? Karena kesadaran transendental, keyakinan kepada yang gaib telah melampaui terhadap semuanya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang akan sampai kepada tujuan dan esensi puasa, membentuk karakter kepribadian orang yang bertakwa, hanyalah orang yang mampu memandang puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi puasa adalah tarbiyah ruhaniyah, sebagai pendidikan batin, sebagai pendidikan ruhani untuk membentuk karakter kepribadian orang-orang yang bertakwa melalui kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada kepekaan sosial. Itulah kemudian semuanya berangkat karena keyakinan kita kepada yang gaib. Ini orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Kalau sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin. Orang yang tidak yakin setelah kehidupan ada kematian, untuk apa dia harus memiliki pegangan yang berupa kitab suci? Dan sekarang ini termasuk di Timur Tengah, gejala ini semakin besar. Dulu di Amerika ini dikenal ada beberapa kelompok keagamaan yang memiliki teologi the death of God theology, teologi kematian Tuhan. Jadi di tengah perkembangan kelompok ateis yang semakin membesar, ternyata ada mereka yang masih mengaku beragama, tetapi seakan-akan mereka itu tidak punya agama. Ini yang disebut dengan the death of God theology. Tidak yakin akan akhirat, tidak yakin akan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang-kadang mereka punya masalah, kemudian memanggil, ya Tuhan, di manakah Engkau? Ternyata Allah tidak datang. Akhirnya berkesimpulan kalau begitu Tuhan sudah meninggal. Padahal cara mendekatnya yang salah. Kita di dalam Islam diajarkan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang senang, maka Allah akan mengenalimu pada saat engkau sedang mengalami masalah. Apa maksudnya mengenali? Akan datang dengan memberikan bantuan untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Jadi orang yang tidak percaya kepada yang gaib tidak mungkin menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Maka pertama ditanamkan keyakinan, ditanamkan keimanan, ditanamkan kekuatan hati untuk menyadari bahwa ada yang maha segalanya yang tidak tampak dalam pandangan mata, tetapi sangat dirasa dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya merekalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, baru kemudian dasar daripada keimanan kepada yang gaib menjadikan mereka mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan, sehingga sholatnya bisa khusyuk karena yakin kalau mereka akan mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan karena keyakinan kepada yang gaib pula mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan kepada yang gaib pula dia akan mematuhi terhadap segala macam aturan yang berlaku, baik diatur oleh agama atau perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata karena akan ada yang mengawasi dan yang melihat, tetapi karena kesadaran bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini sudah menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita, menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dituntun oleh hidayah Al-Quran. Kalau kita sudah dituntun oleh hidayah Al-Quran, maka tidak lain yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini
Kita tidak sekedar menjadikan puasa sebagai pelaksanaan kewajiban untuk menggugurkan tanggung jawab kita, tetapi puasa mampu kita jadikan sebagai proses tarbiyah ruhaniyah, membimbing ruhaniyah kita dengan kurikulum kejujuran, kedisiplinan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, kita tidak mencuri, kita tidak korup. Ketika kita minum air 200 mili, tidak ada yang 100 mili ditelan, 100 mili dikeluarkan pada saat kita berkumur. Kenapa? Karena keyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling mendasar, keyakinan kepada yang gaib inilah yang akan menjadikan sholat kita benar, infak dan sedekah kita tepat, dan pekerjaan yang kita kerjakan tidak perlu ada yang mengawasi, karena kedisiplinan kita bangun di atas aturan yang semuanya akan kita taati semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siam kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mampu mendapat rahmat maghfirah dari Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan itqun minan nar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata. صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كثير، يا موني كل فقير، يا مأمن كل خائف، يا صاحب كل فريد، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير. يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير، ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon rahmat, ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, sebagaimana telah Kau janjikan melalui lisan Nabi-Mu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat dan dengan bermunajat kepada Engkau, akan Engkau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang yang haknya ada pada kami, dosa-dosa yang kami sengaja, dosa-dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, betapa banyaknya dosa-dosa kami yang ada hubungannya antara kami dengan Engkau. Kami belum tulus di dalam melaksanakan ibadah, kami belum sepenuhnya melaksanakan sholat dengan benar. Kadang-kadang sholat kami tinggalkan. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, waktu sholat yang kami tetapkan sendiri, tapi sering kami tunda sampai kami ketinggalan waktunya. Kami sering tidak datang, ya Rabb, tapi Engkau tetap sabar menunggu kami datang. Dengan sholat 5 waktu kami tidak datang, ditunggu pada hari Jumat kadang-kadang kami juga tidak datang. Maka di bulan Ramadan inilah, ya Rabb, gerakkan hati kami untuk terus datang kembali kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bisa melaksanakan seluruh perintah-Mu dengan baik dan meninggalkan larangan-Mu dengan baik. Ya Allah, ya Rabb, betapa besarnya kesalahan-kesalahan kami kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang tua kami, ya Rabb. Betapa orang tua kami sering terbangun tengah malam karena tangisan kami. Betapa orang tua kami sering membersihkan kotoran kami, yang sampai saat ini kami belum pernah mampu membalasnya kepada mereka. Kadang-kadang sekarang orang tua kami memanggil, kami tidak datang. Orang tua kami menelpon, kami tidak menjawab, dengan alasan sibuk, padahal itu tidak seberapa yang kami lakukan. Dan bahkan kadang-kadang orang tua kami sakit berbaring pun kami tidak datang, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan orang tua kami kecewa kepada kami, karena kami tidak mampu menjadi anak yang berbakti kepada mereka, ya Rabb. Kalau mereka masih ada, jadikanlah kami anak-anak yang taat, membanggakan dan berbakti kepada mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kalau mereka telah kembali ke hadirat-Mu, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Rabb. Jadikan kebaikan yang kami lakukan, Kau hantarkan pahalanya kepada mereka, ya Rabb. Jadikan mereka tersenyum kepada kami, ya Rabb. Jadikan mereka bangga kepada kami, dan jangan jadikan kedurhakaan kami kepada orang tua kami dibalas dengan kedurhakaan anak-anak kami kepada kami, ya Rabb.
Karuniakanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang menenangkan dan menenteramkan jiwa kami, anak-anak yang tidak menjadi sumber masalah dalam kehidupan kami, tetapi anak-anak yang mampu mengantarkan kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami sebagai suami, kami juga belum baik di dalam memperlakukan istri kami yang sungguhnya. Kadang-kadang kami meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kami laksanakan. Sebagai istri pun kami juga belum sepenuhnya mampu taat dan melaksanakan kewajiban kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, di bulan Ramadan, bulan yang Engkau janjikan Engkau akan limpahkan ampunan-Mu kepada kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa-dosa kami yang terkait dengan pelanggaran ketentuan-Mu, dengan hubungan kami dengan Engkau, dan dosa-dosa kami yang terkait dengan hubungan kami dengan sesama manusia. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah kami dari segala dosa. Jadikanlah kami orang yang betul-betul bertaubat dari dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga kami tidak gagal mendapatkan maghfirah-Mu di bulan Ramadan ini, di mana ampunan-Mu diberikan seluas-luasnya kepada siapapun yang mau kembali dan bertobat di bulan yang suci ini. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami memohon. Engkaulah yang berhak mengabulkan doa-doa kami. Kami sadar ya Rabb, kami tidak pantas berada di surga-Mu, tapi kami juga sadar ya Rabb, bahwa kami tidak kuat untuk berada di neraka-Mu. Kami tidak sanggup menerima azab-Mu. Kalau Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlabuh ya Rabb? Ya Allah ya Rabb, maka di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, berikanlah kepada kami semua yang Kau janjikan, itqun minan nar, pembebasan diri kami semua dari neraka-Mu ya Rabb. Walaupun kami tidak pantas berada di surga-Mu ya Rabb, tetapi kami mendapatkan sertifikat itqun minan nar, sehingga kami akan berada di surga-Mu, walaupun karena kecintaan kami, karena kami berada pada